Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Selanjutnya yaitu Sayyidina Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah adalah anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Hafsah adalah salah seorang anak Umar yang kemudian Umar mendapatkan kunyah, mendapatkan panggilan daripada anaknya ini. Maka kunyahnya Umar adalah Abu Hafs, ya, anak bapaknya Hafsah, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hafsah binti Umar dilahirkan di Mekah 5 tahun sebelum kenabian. Ya, sebelumnya ia telah menikah dengan Sayyidina Khunais bin Khuzafah radhiyallahu anhu di Mekah. Ya. Kemudian Khunais radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang memeluk Islam pada masa awal dan ikut berhijrah ke Habasyah. Kemudian ia ikut berhijrah ke Madinah dan menyertai perang Badar. Dalam perang tersebut atau perang Uhud, sebagian riwayat mengatakan perang Badar, sebagian riwayat yang lainnya mengatakan perang Uhud, beliau terluka parah. Maka pada tahun kedua atau tahun ketiga Hijriah, ya, sahabat Khunais radhiyallahu anhu wafat. Maka akhirnya Hafsah menjadi janda. Ketika Hafsah menjadi janda, Umar bin Khattab ingin menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi ketika ditawarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar hanya diam saja, tidak menjawab iya, tidak juga menjawab tidak. Kemudian Umar menawarkan kepada Utsman. Tetapi kemudian Utsman ketika itu istrinya, yaitu anak Rasulullah SAW, Ruqayyah, baru meninggal dunia. Maka ketika itu Utsman mengatakan, wahai Umar, aku belum berniat untuk menikah. Akhirnya, ya, Umar merasa sedih. Ya, bahkan beliau merasa tersinggung dengan Abu Bakar karena diamnya Abu Bakar lebih sedih ketimbang penolakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, jadi Umar lebih setuju sikap Utsman yang langsung terus terang mengatakan bahwasanya dia belum siap untuk menikah. Setelah hal ini diceritakan oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, Hafsah akan mendapatkan orang yang lebih baik daripada Utsman, sedangkan Utsman akan mendapatkan orang yang lebih baik daripada Hafsah. Ternyata apa, hadirin jamaah sekalian? Hafsah dipinang oleh Rasulullah SAW lebih baik daripada Utsman, sedangkan Utsman, ya, meminang atau diminta oleh Rasulullah untuk menikahi salah satu anaknya, yaitu Ummu Kulthum. Ya, yang mana Ummu Kulthum pasti lebih baik daripada Hafsah. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya menikahlah Hafsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Abu Bakar datang kepada Umar meminta maaf. Wahai Umar, aku bukan menolak keinginanmu. Tetapi kenapa aku menolak keinginanmu? Tapi kenapa aku diam? Karena aku mendengar Rasulullah sudah menyebut nama Hafsah. Tetapi aku tidak mengatakan kepada engkau, takut aku membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Abu Bakar pun atau Umar pun memaafkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Hafsah radhiyallahu anha kemudian beliau hidup lama sampai kemudian beliau meninggal dunia di Madinah pada tahun 45 Hijriah, ya, atau, ya, dalam usia lebih daripada 63 tahun. Ya. Hadirin rahmati Subhanahu wa taala, Sayyidina Hafsah adalah seorang perempuan yang zuhud, ahli ibadah dan ahli shaum. Suatu saat Rasulullah SAW pernah menalak Hafsah sebanyak talak 1. Ya, ditalak oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian, ya, malaikat Jibril memberitahu Rasulullah untuk, ya, meminang kembali atau menikahi kembali Hafsah. Karena kenapa? Yang pertama, karena Hafsah adalah seorang yang ahli salat dan ahli puasa, ya, artinya seorang wanita salihah. Yang kedua, ya, agar menjaga hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini istri Rasulullah SAW yang kelima. Selanjutnya istri Rasulullah SAW adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah anaknya Abu Umayyah. Ya. Sebelum menikah dengan Rasulullah, ya, Ummu Salamah menikah dengan Abu Salamah, yaitu Abdullah bin Abdul Asad. Ya. Dua orang ini masuk Islam dan kemudian mereka menikah
Dan kemudian hadirin jamaah sekalian, akhirnya mereka hijrah ke Habasyah. Setelah hijrah ke Habasyah, akhirnya mereka hijrah ke Madinah. Ya. Maka Abu Salamah ketika itu, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, terluka pada perang Uhud. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala panggil Abu Salamah. Ya, beliau meninggal dunia di tahun keempat Hijriah setelah perang Uhud. Setelah itu Ummu Salamah menjadi janda. Ya. Ummu Salamah memiliki beberapa orang anak kecil. Abu Bakar As-Siddiq kemudian datang ingin melamar Ummu Salamah, tapi kemudian Ummu Salamah menolak Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah meminta Ummu Salamah ya, untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ummu Salamah kemudian, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku ini punya banyak anak. Yang kedua, aku tidak punya keluarga. Yang ketiga, aku ini seorang pecemburu." Kata Rasulullah SAW, "Nanti aku akan doakan agar sifat cemburumu itu hilang. Yang kedua, engkau banyak anak. Insya Allah nanti ya, ada banyak sahabat Rasulullah yang akan siap menjaga anakmu. Yang ketiga, apa itu? Ya, beliau tidak punya saudara." Kata Rasulullah, "Di sini, di semua di Madinah ini adalah saudara engkau." Akhirnya beliau meminta kepada Salamah untuk menikahi dia dengan Rasulullah SAW, dan akhirnya Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah SAW pada bulan Syawal tahun keempat Hijriah. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, Ummu Salamah pernah mendengar dari Rasulullah SAW, kata Rasulullah, "Barang siapa yang membaca doa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Ya Allah, ya, berikanlah aku pahala dari musibahku ini dan gantilah aku sesuatu yang lebih baik daripadanya. Setelah kematian suaminya, Ummu Salamah selalu berdoa seperti ini. Kemudian dia memikirkan siapa suami yang lebih layak untuk dia dapatkan. Ya, ternyata yang dia dapatkan jelas lebih baik daripada suaminya. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu anha termasuk istri Rasulullah yang berumur panjang. Ya. Beliau meninggal dunia pada tahun ke-59 ya, pada usia 84 tahun. Ya. Dan dia menyaksikan banyak sekali kehidupan pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keenam. Ya. Selanjutnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketujuh yaitu Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash awalnya dinikahi oleh anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid ibnu Harithah. Ya. Tapi kemudian hadirin jamaah sekalian, ya, terjadi ketidakcocokan di antara dua orang ini dan akhirnya berdua orang ini kemudian akhirnya cerai. Ya. Dan hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah ya, untuk menikahi mantan istri Zaid, yaitu ya, Zainab binti Jahash. Untuk apa? Untuk menekankan bahwasanya tradisi Arab jahiliyah dulu, mantan istri daripada anak angkat itu tidak boleh dinikahi. Tetapi Islam menurunkan, menghapuskan hukum tersebut. Artinya mantan istri daripada anak angkat boleh dinikahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 37, "Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwajin ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula." Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yaitu menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Akhirnya Zainab binti Jahash dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin jamaah sekalian, Zainab binti Jahash adalah seorang perempuan yang sangat dermawan. Ya. Sebelum itu Rasulullah SAW pernah mengatakan sebelum beliau meninggal, di antara kalian orang yang pertama kali menyusulku adalah tangannya yang paling panjang. Kata Ibunda Aisyah, kami selalu mengukur tangan di antara
istri-istri Rasulullah SAW, siapa tangannya yang paling panjang, ya, yang akan meninggal duluan menemui Rasulullah SAW. Tapi ternyata hadirin yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, maksud daripada Rasulullah itu bukan seperti itu. Tapi maksud dari perkataan Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di antara kalian, yaitu yang paling banyak memberi. Itu adalah yang dimaksud dengan tangan panjang. Itu adalah bahasa kiasan Rasulullah SAW. Dan ternyata yang dipanggil oleh Rasulullah SAW terlebih dahulu adalah Zainab, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu setelah Rasulullah SAW meninggal adalah Zainab binti Jahas, ya, Zainab binti Jahas. Ini saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.